Selamat pagi Youth GPPI Sejahtera yang dikasihi Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau siapin dulu hati kita. Kita mau angkat satu buah pujian. Judulnya Menikmati Kasih. Katakan saat indah. Saat indah. Aku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan saat indah. Saat indah berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah Tuhan hari ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu, kami masih bisa beribadah hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan sharing singkat, berkati hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, Youth Group PPI Sejahtera, hari ini saya mau sharing sedikit yang temanya adalah komunikasi di bulan ini. Yang saya ambil hari ini adalah temanya Communication atau Family Communication, ya, komunikasi dalam keluarga. Oke, komunikasi itu sendiri tentu saja melibatkan setidaknya ada dua arah ya, bukan satu arah seperti saat ini saya berbicara di depan kamera seperti ini, tapi dua arah. Jadi ada timbal balik tentu saja di situ, dan ada koneksi atau ada hubungan. Oke, karena di sini saya membahas tentang keluarga, saya bahas dari yang lingkup terkecil, keluarganya itu keluarga inti, yaitu orang tua dan anak. Oke, saya sebagai anak di sini, karena saya belum jadi orang tua, saya tentu saja harus menghormati orang tua saya, tentu saja. Seperti di Alkitab ada di Keluaran pasal 20 ayat ke-12. Ya. Keluaran 20 ayat ke-12. Oke, saya rindu semua membuka di rumah masing-masing. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini, hormatilah orang tua atau ayah dan ibu adalah salah satu dari 10 perintah Allah yang diberikan Tuhan kepada Musa saat itu. Ya, tentu saja orang tua adalah bisa dibilang adalah wakilnya Tuhan di bumi. Ya, wakilnya Tuhan. Jadi di keluarga itu sendiri, anak harus menghormati orang tua. Begitu juga ketika orang tua itu memberikan perintah, memberikan nasihat, harus kita taati, ya. Karena orang tua tentu saja punya maksud yang baik untuk anaknya, ya. Selain itu, karena komunikasi juga diperlukan saling, atau yang tadi saya bilang sebelumnya, dua arah, timbal balik, jadi harus ada saling. Nah, tentu saja kasih itu sendiri harus ada di dalam keluarga, yaitu jadi harus saling mengasihi antara kita, anak dan orang tua, harus ada kasih. Mari kita buka Markus pasal ke-12 ayat yang ke-30. Ya. Markus 12 ayat 30. Oke. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, itu yang kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, yang ayat ke-31-nya, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi di sini ada dua ayat ini ya, hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Begitu juga kita harus mengasihi kedua orang tua kita, karena di sini kita adalah seorang anak, masih seorang anak, meskipun mungkin di beberapa di antara kita sudah jadi ayah dan ibu. Oke, karena mungkin kita juga masih punya ayah dan ibu juga, ya, bukan anak saja. Oke. Jadi kasih tentu saja harus ada di dalam keluarga kita, karena anak, orang tua tentu saja jadi
gimana caranya supaya orang tua dan anak bisa terlihat ada kasih di dalamnya, tentu saja harus ada di dalam keluarga. Karena kalau tidak ada dalam keluarga, biasanya, apalagi kalau anak-anak ya, anak-anak biasanya melakukan hal-hal yang, kalau misalnya mereka melakukan perbuatan yang bisa dibilang tidak-tidak dalam tanda kutip, biasanya ada masalah di dalam keluarga itu sendiri, dalam komunikasi. Oke, saya mau sharing sedikit komunikasi. Di era sekarang ini, mungkin kita masih bergelut dengan pandemi COVID-19. Sekali lagi, masih bergelut dengan pandemi. Tapi ada satu hal atau mungkin beberapa hal yang positif yang bisa kita dapat. Salah satunya kita bisa berkumpul dengan keluarga kita lebih banyak daripada waktu yang sebelumnya. Bisa dibilang karena rata-rata banyak yang work from home, banyak yang sekolah online. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak bersama keluarga. Tapi di satu sisi, kita melakukan hal-hal yang bisa dibilang seperti saat ini, kita ibadah online, kita sekolah online, semua hal yang berbau online, kita membutuhkan gadget, kita membutuhkan alat komunikasi yang bisa malah jadi pemisah komunikasi verbal di dalam keluarga itu sendiri. Bisa dibayangkan kalau kita ada di meja makan, mungkin meja makan adalah salah satu tempat yang membuka pintu komunikasi di antara anak dan orang tua. Jadi di antara mereka, orang tua dan anak, kita bisa mengobrol sambil makan, karena bisa dibilang makan adalah salah satu hal positif yang membuat kita terbuka. Kita mau ngomong misalnya, hari ini ada apa gitu, hari ini kita belajar apa, kita misalnya lagi ada sesuatu yang kita perlu omongkan sama keluarga, sama ayah, sama ibu, atau sama kakak, atau sama adik. Jadi meja makan bisa dibilang tempat yang bagus untuk komunikasi. Selain itu, tapi di satu sisi juga, seringkali sehabis makan, di antara kita, atau mungkin semua, ayah, ibu, bahkan anak-anak, bisa dibilang, seperti ini. Handphone. Bisa dibilang handphone mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, ini bisa jadi contoh yang kurang bagus juga, karena handphone di satu sisi jadi pemisah itu sendiri. Ya, jadi bisa dibilang mungkin habis kita makan, kita semua sibuk sama handphone kita sendiri, bukannya ngobrol sama yang ada di sekitar kita. Ya, malah ngobrol sama yang jauh, aneh ya. Oke, saya juga alami itu. Ya, jadi bisa dibilang penghambat komunikasi itu sendiri adalah bisa dibilang seperti ini ya, gadget. Oke. Nah, di satu sisi tentu saja hubungan yang lebih erat di antara keluarga, komunikasi itu sendiri tentu saja harus lancar, karena kalau nggak lancar biasanya di lingkup yang lebih besar lainnya, di luar sana, misalnya di pekerjaan, di studi, tentu saja ada masalah. Kenapa bisa melakukan hal-hal yang aneh gitu ya. Mengapa bisa begitu? Karena tentu saja balik lagi ke sini. Komunikasi itu sendiri mungkin terhambat di keluarga. Oke. Dan Tuhan itu sendiri bisa dibilang salah satu seniman terbaik yang mungkin pernah ada. Karena mungkin bisa dibayangkan, mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa, misalnya, kenapa mulut hanya satu, tapi telinganya ada dua. Nah, itu simpel sekali, karena kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Oke. Jadi, bisa dibilang, kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain, ya bisa dibilang keluarga juga. Jadi, kalau misalnya seorang anak kehilangan figur ayah, atau seorang anak kehilangan figur ibu, biasanya akan ada sedikit masalah. Ya. Oke, sharing saya tutup di sini. Jadi tentu saja kalau kita mau menjalin komunikasi dengan baik dengan
misalnya dengan orang tua kita ataupun dengan kakak adik kita harus saling mengasihi, tentu saja. Kalau kita anak dengan orang tua, kita harus menghormati orang tua dan menaati perintah ya. Oke, sharing saya hanya sekian. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Ajar kami lebih lagi untuk kami bisa menjalin komunikasi dengan baik di keluarga kami, dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua kami, khususnya kami mau saling mengasihi Tuhan, kami mau mengasihi lebih lagi mereka Tuhan, karena kami tidak bisa hidup tanpa mereka. Kami ingin lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah. Pertemukan kami di waktu-waktu yang akan datang. Kami juga mau berdoa supaya pandemi COVID-19 bisa segera berakhir Tuhan. Kami rindu bertemu satu sama lain Tuhan dengan kesehatan kami, dengan kekuatan kami, dan kami rindu untuk beribadah di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, hari ini sudah selesai. Happy Sunday, God bless you.